Euthanasia. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, dan thanatos berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing, a good death, atau enjoy death, atau mati dengan tenang. Sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia, dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak. Pengertian euthanasia secara istilah terdiri dari beberapa arti, yaitu 1. Pengertian secara sempit. Secara sempit, euthanasia adalah tindakan menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Yang kedua, pengertian secara luas. Euthanasia adalah perawatan yang menghindarkan rasa sakit dalam penderitaan dengan resiko efek hidup diperpendek. Pengertian euthanasia menurut ilmu kedokteran adalah A. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan untuk yang beriman dan nama Allah di bibir. B. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan sakit dengan memberinya obat penenang. C. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Jenis euthanasia. 1. Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang dilakukan secara medis. 2. Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. 3. Euthanasia volunteer. Euthanasia jenis ini adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Yang keempat, euthanasia involunteer adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar, yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Pandangan Alkitab tentang euthanasia. Alkitab tidak secara khusus membahas tentang euthanasia, tapi Alkitab memberikan penjelasan tentang kehidupan dan kematian. Kita tidak boleh menyebabkan orang lain meninggal, tapi jika seseorang sudah hampir meninggal, kita tidak perlu berusaha mati-matian untuk memperpanjang kehidupannya. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah pencipta kita, Dia adalah sumber kehidupan dalam Mazmur 36 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Di mata Allah, kehidupan sangatlah berharga. Karena itu, Allah melarang kita membunuh orang lain ataupun melakukan bunuh diri. Keluaran 20 ayat 13, 1 Yohanes 3 ayat 15. Selain itu, Alkitab meminta kita untuk melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi kehidupan kita dan orang lain. Ulangan 22 ayat 8, jelaslah Allah ingin kita menghargai kehidupan. Kebenaran yang paling mendasar menganggap Allah menentang euthanasia itu ada pada kedaulatannya. Kita mengetahui bahwa kematian fisik memang tak terhindarkan. Mazmur 89 ayat 48, Ibrani 9 ayat 27. Namun Allah sendiri dalam kedaulatannya yang tahu kapan dan bagaimana seseorang akan meninggal. Dalam Mazmur 68 ayat 20 kita membaca, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Mazmur 68 ayat 20. Allah memiliki kata terakhir dalam soal kematian. Lihat pula 1 Korintus 15 ayat 26, ayat 54-56, Ibrani 2 ayat 9, 14-15, Wahyu 21 ayat 4. Euthanasia itu upaya manusia untuk merebut otoritas itu dari tangan Allah. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.